Wiwan Pentakos Webinar 13 mengangkat tema peluang dan tantangan aliran gereja Pentakosta di era digital. Dengan narasumber kita, Bapak Referen Dr. Maradu Hasudungan Siburian DDD Min. Lahir di Pematang Siantar 14 Juli 1952, merupakan putra dari almarhum Bapak Pendeta Evangelis Renatus Siburian dengan Ibu Boru Siahaan. Menikah dan dikaruniai 4 anak dengan almarhumah Ibu Dr. H. Boru Sitompul MTH. Bapak Referen Dr. M. Hasiburian adalah gembala dan juga Ketua Sinode Gereja Pentakosta Indonesia, pendiri dan Ketua Yayasan Pembangunan Gereja Pentakosta Indonesia yang membawai Sekolah Tinggi Teologi Kristen Renatus di Pematang Siantar, Sekolah Tinggi Krisba di Jakarta, Sekolah Menengah Tinggi Teologi Kristen Renatus, dosen program doktoral di STT Renatus, pendiri dan penanggung jawab SEAGPI, pengkhotbah KKR dan pengisi seminar internasional. Salah satu majelis pertimbangan rohani di PGPI Pusat. Bapak Referen M. Hasiburian sangat menyukai bidang sains dan gemar membaca buku-buku fisika dan eksak, dan sebagai seorang putra Tanah Batak, beliau sangat suka menyanyi. Dengan hormat, saya persilakan Amang Pendeta Referen M. Hasiburian untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Apakah saya dapat didengar? Terima kasih. Kita memuji Tuhan Yesus karena kesempatan ini. Sebuah kesempatan yang barangkali hanya satu kali kita miliki. Karena kesempatan kedua bukan kesempatan yang pertama. Jadi semua ruang dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sangat berharga sekali. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Sesuatu hal akan segera datang dan tidak akan ada yang menghentikannya. Saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk memberikan sharing dengan judul peluang dan tantangan gereja aliran Pentakosta di era digital. Saya pikir kita semua telah mengerti sedikit sebanyak tentang era digital ini. Sebuah era yang sangat luar biasa, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah pemenuhan profesi, pemenuhan nubuatan yang sudah lama sekali kita pelajari melalui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saya akan mencoba memulai dengan tantangannya. Artinya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa gereja sedang berada di dalam sebuah zaman yang saya pikir zaman yang sedang menuju maksimalitasnya. Dan Alkitab memberikan kepada kita bahwa dalam rancangan Tuhan atau Allah ke dalam dunia ini adalah sebuah keselamatan yang berujung kepada sebuah kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Itu rancangannya. Karena itu ketika waktu dan ruang berjalan dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang akan terjadi, keluar dan masuk, termasuk teknologi ini. Saya harus beritahu bahwa teknologi bukanlah sebuah komoditas pikiran manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita tahu persis bagaimana Tuhan itu menjadikan manusia yang pertama yang diperkenalkan kepada kita, yaitu Adam, adalah manusia rasional. Manusia yang berpikir, manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir. Karena itu kita tidak a priori kepada pikiran ini. Kita tidak a priori kepada
intelektual manusia itu sendiri. Karena memang kita dijadikan oleh Tuhan seperti itu. Kita sadar bahwa pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu telah menjejaskan hubungan spiritual, hubungan kemuliaan, fellowship daripada Allah kepada manusia itu, dan itu yang direhabilitasi kembali oleh apa yang Tuhan telah berikan melalui para nabi, kata Rasul Paulus, kemudian juga oleh pejuang-pejuang Alkitabiah, terutama Perjanjian Lama, dan kemudian disempurnakan oleh kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Tetapi satu hal kita harus tahu, bahwa pikiran manusia itu tidak pernah dijejaskan. Hanya saja, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, the completeness of human life itu menjadi terjejas. Jadi kesempurnaan kemanusiaan itu menjadi terjejas. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa apa yang terjadi sekarang adalah sebenarnya pengejaan tawahan dari kemampuan pikiran Allah yang diberikan kepada manusia itu. Tentu saja terbatas, karena semua ciptaan Tuhan itu ada di dalam ruang dan waktu. Allah itu sendiri adalah di luar ruang dan waktu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pikiran Allah dengan pikiran kita. Ya, hanya saja Paulus mengatakan untuk membuat satu persekutuan bahagian dari pikiran kita dengan pikiran Allah, maka kita memiliki pikiran Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan bahwa manusia itu hampir tidak dibatasi oleh Allah dalam menggapai pikirannya. Sepertinya, sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak ada pembatasan bagi pikiran manusia itu. Maka dulu-dulu kala itu dibatasi, oh ya, pernah terjadi apa yang kita kenal sebagai Nimrodisme. Nimrodisme ini adalah ketika Allah melihat kemampuan berpikir manusia itu sesuatu bahkan yang mengherankan bagi mereka. Sehingga Tuhan itu sampai harus turun untuk mengacaukan bahasa. Jadi bukan mengacaukan pikiran. Dalam Kejadian pasal yang ke-11 barangkali ayat yang ke-4 kita lihat bagaimana Tuhan itu mengacaukan bahasa. Jadi sebenarnya komunikasi mereka yang dikacaukan itu, karena kalau kita baca dalam pasal itu bahwa Tuhan itu melihat kecenderungan pikiran manusia itu yang sepertinya tidak akan terbatas itu telah melampaui limit, melampaui batas yang Tuhan berikan. Artinya Menara Babel itu bukanlah sebuah dosa. Yang menjadi dosa adalah tujuan daripada Menara Babel itu. Jadi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pengacauan bahasa itu datang karena ketujuan daripada Menara Babel itu yang menjadi masalah yang sangat besar. Mungkin mereka masih teringat bagaimana nenek moyang mereka Nuh itu mengalami banjir yang sangat luar biasa. Dan saudara-saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Nimrod yang pada waktu itu memiliki kemampuan teknologi karena mereka satu bahasa, ya tidak ada dua bahasa di dalam kelompok bangsa itu, tetapi hanya ada satu bahasa, satu pikiran, dan apapun yang mereka pikirkan akan terjadi karena Alkitab mengatakan demikian. Jadi mungkin mereka teringat pada banjir itu, mereka membuat Menara Babel agar banjir datang, mereka akan bisa menyelamatkan diri secara teknis dari hukuman Allah. Seperti itu. Saya tidak mencoba melihat bahwa ada kesalahan di dalam teknologi itu, karena saya berpikir teknologi itu bersifat netral, ya. Dia tidak bersifat khusus, tetapi dia bersifat netral yang bisa digunakan
untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk kejahatan atau untuk keburukan. Dari setiap tesis selalu akan ada antitesis. Seperti itu. Karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam rangka menanggapi kemajuan-kemajuan teknologi sekarang, terutama kemajuan teknologi yang kita sedang miliki sekarang, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, telah memberikan kepada kita satu bukan saja kekaguman, tetapi lebih daripada kekaguman, kekhawatiran tentang kemampuan manusia itu. Karena saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa mereka sudah hampir memasuki suatu area di mana mereka itu, saudaraku, sudah memuji atau memuja teknologi itu dengan luar biasa. Karena itu, saudaraku, kita harus cukup hati-hati dalam penggunaan teknologi itu dan dalam pemakaian itu. Artinya, kalau kita mempunyai pikiran Kristus, saya percaya bahwa ada pikiran iblis. Dan semuanya itu kita tahu persis, kita hamba-hamba Tuhan tahu persis bagaimana stimulasi bahkan manipulasi firman Tuhan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus pada waktu di gurun pencobaan itu, telah menstimulasi, memplesetkan atau memberikan arti yang lain dari firman Tuhan yang sama yang ditolak mentah-mentah oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita memiliki komputer sekarang. Komputer menjadi sebuah pemujaan baru, ya. Pemujaan baru, bahkan sudah menjadi Allah yang baru. Mereka menciptakan Allah yang baru. Ya, lalu dulu kita kenal tentang Baal, kita kenal tentang dewa-dewi, kita kenal tentang lembu emas dari bangsa Israel yang mencoba menggantikan posisi Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, dalam Kisah Rasul-Rasul, Paulus mengatakan akan membuat sebuah perbandingan antara Allah yang hidup itu tidak dengan emas, tidak dengan teknik, tidak dengan teknologi, bukan dengan kemampuan berpikir manusia dan lain sebagainya. Karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya melihat harus ada balance, harus ada semacam keseimbangan antara pikiran yang kita miliki dengan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yaitu subjektivitas dari spiritual kita. Jadi harus ada balance, artinya rational objectivity with the spiritual subjectivity, harus ada ini. Iman itu sebenarnya menurut saya sih bermain di wilayah spiritual dan juga di wilayah logika. Jadi iman itu sebenarnya adalah sebagian, ya, sebagian dari pikiran kita, artinya dikelola, dieksekusi, dimanifestasi oleh pikiran kita, dan sebagian oleh hati kita.